Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa kembali melakukan kajian subuh yang dimana setiap hari Sabtu pagi kita mencoba untuk membuat sebuah pahala yang mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya kepada kita semua, yaitu setelah kita sholat subuh kita coba mengkaji beberapa faedah dari hadis Arba'in An-Nawawi, di mana dalam bulan ini banyak hadis yang disampaikan kata para ulama. Ini merupakan hadis-hadis yang jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah sebuah hadis di mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, itu hadis-hadis itu singkat, padat, penuh makna. Maknanya, faedahnya besar, walaupun hanya disampaikan beberapa kata, beberapa kalimat saja. Karena itu rata-rata hadis Arba'in itu tidak panjang-panjang, kecuali ada hadis yang pertama, yang kedua yang panjang, karena memang menceritakan sebuah perjalanan tentang apa itu Islam, apa itu agama Islam, tentang menjelaskan pokok-pokok agama, di mana agama ini dibangun atas 3 perkara: iman, Islam, dan ihsan. Hanya panjang lebar. Nah, insyaallah ada hadis yang kita akan bahas hari ini, ya. Kita akan membacakan sebuah hadis yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari para sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah berridha kepadanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa minkum di antara kalian, ro'a yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu biyadihi dengan tangannya. Fa illam yastati', jika tidak mampu, fabilisani, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati', apabila jika dia tidak mampu, fabiqalbihi, maka rubahlah dengan hatinya. Wadzalika, dan itulah kata Rasulullah, ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada dasarnya hadis ini bukan cuma Imam Muslim yang meriwayatkan, tetapi ada banyak. Di antaranya Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan masih banyak lagi.
Sebagaimana dalam Al-Quran biasanya hadis juga ada asbabul wurudnya. Kalau namanya Al-Quran namanya asbabul nuzul, sebab diturunkan ayat Al-Quran disebutnya asbabul nuzul, sebab turun. Al-hadis namanya asbabul wurud atau sababul wurud. Wurud artinya datang atau ada. Bagaimana hadis ini ada? Kenapa Rasul sampai bilang seperti itu? Itu ada ceritanya. Nah, di antaranya hadis ini disampaikan bahwa hadis ini sebenarnya hadis Abu Bakar orang yang mengatakan awwalu man bada'a bil khutbati yaumul 'id. Kata Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan man bada'a bil khutbati yaumul 'id, siapa yang memulai khutbah pada hari khutbah hari raya yang lain, qabla sholati, sebelum sholat. Nah, faqama ilaihi Marwan, dan Marwan berdiri. Lalu rajulun, seseorang di antara mereka mengatakan as-sholatu qabla al-khutbah, apakah ada sholat sebelum khutbah? Nah, jadi ada cerita menarik. Ada Marwan adalah orang yang pertama melakukan khutbah di hari raya sebelum sholat. Ini Marwan bin Haq. Marwan ini orang tanda juga. Nah, awal man bada bil khutbati yaumul 'id qabla sholat itu Marwan. Maka kata orang di situ, kata sahabat yang lain, sholat itu qabla khutbah, apakah ada sholat sebelum khutbah? Kita kalau di Idul Fitri khutbah dulu, apa sholat dulu? Dulu, ya kan? Tapi pada dasarnya kebiasaan Nabi ketika khutbah itu adalah ya khutbah dulu baru sholat, seperti Jumat. Nah, ini ada perbedaan. Tiba-tiba ketika hari Id, Marwan sholat belum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah ketika ini. Qala qadui kama hunalika, maka dikatakan, ya, kata Marwan, jamaah di sana telah meninggalkan tempat. Karena kata Marwan, kalau khutbah, kalau sholat dulu, nanti jamaah bubar. Faqala Abu Sa'id amma hadza faqad qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaupun terjadi demikian, ya, adapun orang-orang yang telah menunaikan kewajibannya, jangan apa-apa, gitu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan
hatinya, dan demikian itu namanya iman. Nah, ini menarik ya. Jadi ada perubahan-perubahan ketika ya mau khutbah dulu atau sholat dulu, atau sholat dulu mau khutbah dulu, itu tidak ada masalah harusnya. Gara-gara nanti orang-orang bubar kalau sholat dulu, makanya saya mau khutbah dulu. Nah, itu tidak atau bukan alasan dengan sebab bubar ataupun tidak kita tidak jadi atau kita merubah sebab atau melihat merubah tidak. Ya. Ketika memang syariatnya tata cara yang Rasulullah SAW lakukan, kalau sholat id ya sholat dulu, mau bubar mau enggak ya sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan Jumat, di mana Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Zaman dulu juga sama, ada hal-hal yang dimasukkan ke akal, ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu amma ja'aka minal haqq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada. Jadi kalau ada kebenaran, kalau ada syariat, kalau ada perintahnya, ikuti saja. Adapun mereka mau bubar, ya kasih tahu, berubahlah, tegurlah mereka. Ini syariat. Nah itulah apa namanya. Walaupun ketika itu Marwan adalah gubernur di Madinah, ya, yang hendak merubah tata cara sholat id menjadi seperti sholat Jumat. Kalau sholat dulu orang kan pengennya sholat nih, jadi yang namanya sholat id dia nunggu sholat. Kalau sholat idnya didahulukan, nanti khutbah pada apa? Bubar di satu kayak gitu juga sama ya. Nah ketika itu Masya Allah para sahabat juga ya mungkin seperti itu kejadiannya ya. Nah maka ketika mendahulukan khutbah baru kemudian sholat, itu sesuatu yang munkar menurut para sahabat ketika itu, karena tidak ada yang berpikir bahwa dulu Nabi juga Jumat khutbah dulu baru sholat, kalau Idul Adha atau Idul Fitri atau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Tiba-tiba Marwan, walaupun beliau jadi gubernur ketika itu di Madinah, ingin merubah, karena sudah banyak manusia yang ikut sholat tapi pada bubar. Sama aja ya dengan kita mikirnya. Makanya dalam hadis ini dalilun annahu lam ya'mal bidzalika ahadun qabla Marwan. Marwan ini orang pertama yang memikirkan kondisi masyarakatnya, tapi maksudnya salah tempat. Ketika bertentangan dengan syariat, tidak boleh dirubah. Mau merubah syariat, nggak bisa. Justru kalau mau tetapkan syariat, kasih tahu Marwan seorang gubernur, paling dia harus merubah mereka. Tak boleh bubar dulu, ini masih bagian dari sholat, dari sholatnya, ritual sholatnya. Sholat id dulu baru dengan khutbah sampai selesai. Begitu. Soalnya kalau di kita ada kebiasaan yang punya adat istiadat, yaitu apa? Kalau idul apa
Idul Fitri itu habis Idul Fitri itu habis suka salaman, ya, suka memaafkan. Jadi walaupun nunggu lama berbanyak, nunggu karena belum salam-salaman, belum maafan, belum. Jadi mereka itu nunggu maaf-maafannya, akhirnya nunggulah khutbah sampai selesai. Akhirnya panas kuis sampai wain dan belum bereskan wain khutbah. Nah, cuma dulu nggak ada istilahnya salam-salaman setelah ini, apalagi maaf-maafan khusus bulan atau khusus di hari raya ini. Kita aja di Indonesia, tapi bisa mencegah bubarnya jamaah ketika khutbah. Kenapa mereka bubar ketika waktu itu di Madinah? Ya karena merasa kalau mungkin bubarnya terlalu panjang. Karena itu Nabi itu menyarankan kalau khutbah itu sebenarnya lebih pendek daripada sholat. Jadi sholatnya yang panjang, khutbahnya pendek. Tapi kalau kita kebalikannya, sholatnya cari yang cepat, khutbahnya orang yang panjang, terus mundur, terus juga ada. Jadi akhirnya panjang. Khutbah Jumat, ya 10 menit, 15 menit selesai. Ya, maka nggak nyampe 15 menit selesai menyampaikan sesuatu yang inti-intinya dia sholat. Jadi ada yang khutbahnya singkat, apalagi sholatnya. Harusnya sholatnya yang panjang. Nah, jadi kisah ini juga menunjukkan bolehnya menasehati manusia secara terang-terangan. Ya, jika dia melakukan kesalahan pun dengan terang-terangan. Walaupun ya ini seorang gubernur, seorang pemimpin di satu wilayah, ya, bahkan di sini melihat bahwa ini merupakan sebuah tata cara menasihati atau merubah negara. Yang selanjutnya bahwa kita lihat hadis yang ini tadi kan asbabul wurud itu apa? Iya, kalau itu jujutan sebab-sebab datangnya hadis ini kejadian seperti apa. Nah, ketika kita lihat dari sisi bahasa atau dari kata per kata atau kalimat per kalimat yang disampaikan oleh Nabi. Karena ini penting, kenapa? Karena ketika kita melihat detailnya, ternyata itu memiliki sebuah makna yang luar biasa, walaupun jadinya sedikit. Manroka, orang yang barang siapa yang melihat itu makna dalam bahasa Arab itu banyak. Ada melihat, ya, maknanya mengetahui. Jadi tidak harus melihat pakai mata, tapi justru mengetahui itu sudah cukup. Ya, atau mendengar itu juga mengetahui. Ya, dia mendengar bahwa di sana ada kejadian ini dan itu, di depan ada kejadian ini dan itu. Itu sudah bisa disebut bahwa dia sedang melihat. Munkar adalah segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya
Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pelakunya diingkari atas apa yang dia lakukan. Makanya munkar itu ada beberapa tingkatan. Kemungkaran sesuatu yang jelas-jelas kita mengingkari sebagai kaum muslimin yang paham tentang syariat. Jadi di sini pada dasarnya kemungkaran yang dimaksud adalah ketika aktivitas atau apa yang dilakukan itu benar-benar harus diingkari oleh kaum muslimin atau orang yang paham tentang syariat. Makanya kemungkaran di sini ada syaratnya. Yang pertama syaratnya kemungkaran yang benar-benar jelas itu munkar, itu benar-benar disepakati oleh orang yang mengingkari dan yang diingkarinya itu dia melakukan kemungkaran. Tidak sepakat apa yang menjadi sebuah keharaman dalam syariat Islam, maka itu sudah sepakat. Orang yang melakukannya dia sadar dirinya telah melakukan kemungkaran, dan orang yang mencegahnya dia juga sudah sadar kalau itu kemungkaran. Dua-duanya paham kalau itu kemungkaran. Orang membongkar gitu. Ada yang menganggap mabuk itu tidak haram, ada nggak? Ya ada orang non-Islam mungkin. Ya. Kalau orang Islam tahu semuanya, kalau mabukan itu minuman keras itu haram. Maka ketika dia melakukannya, dia merasa bahwa dirinya sedang melakukan kesalahan. Ya. Melakukan kesalahan. Dan ketika diingatkan, maka orang tersebut juga tahu saya sedang melakukan kemungkaran, saya sedang dinasihati untuk tidak melakukan kemungkaran. Nah, ada juga orang yang melakukan kemungkaran itu tidak paham tentang bahwa itu mungkar. Kita tetap harus dinasihati, karena ketidaktahuan itu bukan dalil, bukan alasan tidak terjadinya kemungkaran. Ya. Oh, sudah kira itu boleh, itu enggak. Nah, ketika kita memiliki pengetahuan tentang syariat bahwa itu dilarang, dan kita sampaikan untuk merubah kemungkaran menjadi hilang, itu sama hukumnya dengan ini. Kita diperintahkan merubah kemungkaran itu dengan 3 cara tadi. Apakah orang yang melakukannya tahu kalau itu mungkar? Pun kalau orang yang melakukannya itu dia belum tahu kalau itu sebuah kemungkaran, maka wajib bagi orang yang tahu tentang syariat, tentang larangan, tentang hal itu mungkar, memberitahu orang yang sedang melakukan kemungkaran. Juga kalau dibohir, rubah, jangan tidak berubah. Kita dituntut oleh Rasulullah SAW untuk merubah kemungkaran ketika kita melihat banyak bentuknya, melihat secara langsung, melihat dengan cara melihat karena kita mengetahui, melihat kita mendengar apa yang terjadi. Tuh di sana ada kejadian kayak madu ayam, judi dan sebagainya. Kalau kita di sini sebagai pimpinan, ini mah di sini jadi RT lah, jadi RW lah, jadi lurah lah, jadi kades, jadi kubu. Ketika melihat kemungkaran seperti itu, maka dia datangi, dia langsung merubah dengan tangannya,
punya jabatan, kalau punya kekuasaan. Ya. Makanya tangan di sini itu banyak. Tangan di sini maksudnya bukan harus ulang-ulang tangan terus ditarik-tarik tangannya. Yang dimaksud bayar biyadihi adalah dia memiliki kekuasaan. Jadi kita melihat anak kita di bawah naungan kita. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga di situ, di rumah tangga atau di rumah kita, maka kekuasaan seorang ayah, seorang bapak, seorang kepala keluarga, dia merubah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaan. Ya, apapun yang dilihat oleh kita di situ merupakan sebuah pelanggaran syariat yang tidak boleh dilakukan oleh syariat, yang Allah murka, yang Allah nggak ridho, yang Rasul tidak contohkan, maka ketika dilakukan oleh anggota keluarga kita bikin aturan nggak boleh. Nah, nggak bolehnya itu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Lalu bagaimana dengan pemilisannya, dengan lisannya? Maka lisan itu berarti karena kelemahan kekuasaannya. Kenapa harus hanya lisan? Ya karena ketika diterapkan aturan tidak ada yang mendengar. Ketika diterapkan aturan, ketika kekuasaan kita datang saja mereka nggak menganggap kita. Kalau orang punya jabatan, orang punya harta, karena indikator manusia menganggap tinggi, nah itu pertama mungkin jabatannya, karena dia punya jabatan, dia seorang pejabat yang menjabat, kepala ini, kepala itu, kepala dari RTL dan seterusnya, atau kepala ini, kepala itu, atau dia punya jabatan lain seperti misalkan polisi, TNI dan sebagainya. Mereka punya kekuasaan di situ. Ketika datang saja orang sudah segan. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, maka tangannya, kekuasaannya berfungsi untuk merubah kemungkaran. Tapi kalau nggak bisa, maka dengan ucapan, omongannya inilah yang bisa bilang kalau itu nggak boleh. Ya, begitu juga ketika nggak bisa dengan ucapannya, ini maka dia harus mengikat dengan hatinya, yaitu hatinya menyatakan pertama, ketika merubah kemungkaran dengan hati. Saya pernah menyampaikan juga di sini kalau nggak salah, merubah kemungkaran dengan hati itu gimana? Gimana caranya merubah kemungkaran? Di situ ada anak-anak yang sedang misalkan ya main judi atau main apa, merantem atau malah mengadu domba dan menghuli orang atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan sebagainya. Tapi diomong nggak ada aturan, kita nggak bisa ngomong juga nggak didengar. Terus bagaimana kita mengingkari dengan hati? Maka pengingkaran dengan hati dalam diri kita pertama minimal tidak suka terhadap perbuatan. Tidak suka. Ya, kita punya rasa, punya punya sikap ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang di hadapan kita, karena telah membuat kemungkaran. Yang kedua, benci terhadap apa yang dilakukannya, bukan benci terhadap orangnya. Manusia ini atau syariat Islam itu tidak boleh membenci kepada personal,
tidak boleh membenci kepada orang per orang, tapi dia harus membenci terhadap perbuatannya yang mungkar. Jadi tendensi itu jangan tendensi personal, boleh. Jadi kita itu ada aturannya. Kalau membenci, melarang, punya kebencian karena dia telah melakukan kemungkaran, bukan kepada orangnya mah ya kalau dia sudah tidak melakukan kemungkaran lagi bisa kita baik-baik. Dan yang terakhir, bentuk dari mencegah kemungkaran dengan hati itu punya harapan kemungkaran itu tidak terjadi lagi kepada dirinya. Tapi ngomong enggak. Bikin aturan enggak juga. Terus gimana kalau terjadi kemungkaran dan kita mau mengingkari dengan hati, hanya benci, nggak suka, sudah berharap diulangi atau terjadi? Apakah pengaruh? Harus ada pengaruhnya. Bagaimana cara mengetahui kalau kita sedang benci terhadap orang tersebut atau kepada perbuatannya? Maka merubah kemungkaran dengan hati itu harus ditunjukkan, Pak. Jangan dibiarkan. Kalau kita mau merubah kemungkaran dengan hati, ditunjukkan ya. Kalau mungkar kita lagi benci gitu, menunjukkan bahwa kita tuh benci, walaupun kita nggak ngomong, walaupun kita nggak langsung negur, nggak langsung bikin aturan. Ya ada cuma benci, saya menerima tidak suka, ya udah saya tidak suka, benci ya. Tapi orang yang sedang melakukan kemungkarannya tidak tahu, ya itu nggak merubah namanya, nggak palinggonya. Jadi merubah kemungkaran dengan hati itu lawan kita, orang yang sedang melakukan kemungkaran itu tahu kalau kita tidak suka, tahu kalau kita benci terhadap perilaku tersebut, tahu kalau kita itu benar-benar mengharapkan orang tersebut sebenarnya jangan kamu saya itu kelihatan ngeselin, nggak bisa ngomong, aturan saya nggak punya, itu mau kan saya nggak suka. Karena dasarnya apa? Karena Allah yang mengatur itu nggak suka. Nah, cara lain yang kedua, selain dia harus mengetahui kita benci terhadap perbuatan itu, ditampakkan bahwa kita benci. Yang keduanya adalah dengan cara kita tidak berada di tempat itu. Kita tidak mengikuti dari bagian itu. Mohon maaf ya Bapak, juga berhubung kejadian apa, ada lomba, ada apa di situ, ada dengan ayam, ada judi yang diprestasikan. Ketika kita tidak ingin, tidak mau terlibat, kita benci, maka jangan hadir. Ini mau benci, ya saya tahu itu sudah nggak boleh, itu saya ngomong. Tapi ikut di situ, itu namanya bukan merubah. Maka saya nggak suka. Sudah di situ. Orang yang melakukannya, kalau kita ada di situ, maka secara otomatis mereka menganggap kalau kita setuju. Jadi hati ini bisa merubah kemungkaran dengan cara orang yang sedang melakukan kemungkarannya tahu kalau kita itu benci, walaupun kita nggak punya aturan, walaupun kita nggak ngomong. Itulah merubah dengan hati. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau yang dilakukan itu mungkar, orang yang melakukannya begitu juga orang yang melarangnya. Kalau kita nggak bisa melarang, tadi ngomong. Kalau kita nggak bisa ngomong, ya tadi dengan hati. Hati harus ditunjukkan kebencian hati itu. Kalau kita tidak suka terhadap kemungkaran, ya. Karena itu apa? Contoh misalkan ada orang yang ada perbuatan yang dianggap kemungkaran oleh pelaku, tetapi tidak memasukkan dia sebagai kemungkaran. Ada nggak yang seperti itu? Ada sebuah kemungkaran, kita sebagai orang yang melihatnya itu yakin bahwa itu mungkar. Contoh, orang makan ketika di bulan Ramadan, mungkarnya apa? Mungkaran. Wajib dulu nggak? Kamu makan bulan puasa gimana? Boleh nggak? Boleh ditegur, boleh nggak dinasihatin? Boleh. Tapi ketika kita tahu kalau dia itu ternyata sedang sakit misalnya, jadi kemungkinan nggak Pak makan ketika di bulan Ramadan siang-siang? Enggak. Maka kemungkaran bisa ditinjau ulang. Makan ketika bulan puasa itu menurut syariat sebuah kemungkaran. Bagi orang yang sehat, orang yang mungkin, orang yang sedang berpuasa. Tetapi ketika dia disafar, ketika dia sakit, maka makan waktu siang-siang di bulan Ramadan itu tidak atau bukanlah kemungkaran. Maka kita tidak boleh juga melarang-larang orang sakit makan bulan puasa. Ini kesalahan. Jadi ada tata cara atau cara pandang yang berbeda ketika kita melihat kemungkaran. Harus klarifikasi bahasa syariatnya apa? Tabayyun. Jadi tidak boleh langsung main sikat, main out, main ngomong, main ini. Kenapa kamu makan bulan Ramadan siang-siang orang lain lagi puasa? Ya. Bukan cuma makan di bulan Ramadan, apapun itu. Yang pertama kita harus lakukan adalah tabayyun. Jangan main sikat aja. Ya. Ada orang yang dia dari sini kita itu lagi apa? Membongkar pintu atau lagi naik agar. Nah, ini maling bukan? Ya, kita harus mencegahnya. Tapi sebelum mencegahnya, kita harus lihat juga. Ini benar nggak maling? Jangan-jangan pemiliknya, jangan-jangan keluarganya yang memang ketinggalan kuncinya dan sebagainya. Harus diklarifikasi, harus tabayyun dulu. Seperti itu. Kemungkaran harus dinilai sebagai kemungkaran itu jangan sampai ada perkara khilafiyah. Ya, khilafiyah itu apa Pak? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, terutama di ranah fikih, jangan sampai menjadi sebuah pertengkaran. Ini main larang, ini main nggak boleh, ini dilarang, ini nggak boleh. Nah, harus tahu dulu ini ranahnya ranah khilafiyah, perbedaan pendapat, atau memang secara mutlak disepakati. Ada yang menurut sebagian ulama membolehkan, ada yang sebagian
menyebutkan kalau makan itu membatalkan wudu, ada nggak? Ada Pak. Ya. Ada nggak yang menyebutkan kalau habis wudu makan tidak batal? Ada juga. Kalau orang punya pendapat habis wudu makan, terus dia mau sholat, wudu lagi. Kita yang punya pendapat makan tidak harus wudu lagi, jangan maksa. Ngapain wudu lagi? Ya, habis makan, kan makan bukan pembatal wudu. Ya, pokoknya saya tahunya dari kisah saya, dari hadis yang saya baca, kalau makan itu membatalkan wudu. Nah, kan ini jadi khilafiyah. Ada perbedaan pendapat, dikompromikan dulu, jangan serta-merta melarang, merubah melihat. Hanya dulu kenapa wudu lagi, bukannya tadi sudah wudu. Kalau dia tidak punya pendapat makan itu tidak membatalkan wudu, tanya dulu kalau mau nanya. Ya, boleh nanya, ya boleh. Ya. Karena ketika perbedaan fikih terutama itu masih ada dalam ranah toleransi yang sangat harus ditegakkan. Tidak kita bisa memaksakan orang harus seperti ini, sholatnya harus seperti ini, pokoknya belum melihat saya seperti ini, harus jadi. Bapak juga mungkin punya referensi yang lain, melakukan ini dan itu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan, tapi juga tidak berat. Berarti kita tetap dengan pendapat kita. Karena dalam Islam ini perkembangan ilmu pengetahuan antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Ketika berbeda, maka kita harus saling siap menerima. Kita mungkin saja kan wajar kita yang sudah mondok berbeda pengetahuannya dengan orang yang mondok. Kita yang mungkin pernah belajar ke seorang guru, seorang kiai, seorang syekh berbeda dengan yang belum pernah. Maka perkembangan pengetahuan kita nggak boleh cuma nggak boleh diam, nggak boleh pokoknya nggak bisa dalam Islam itu. Kita harus menerima hal-hal yang berbeda dengan cara penasaran. Nah, itu bagus. Dalam Islam itu dituntut dengan mengetahui apa dasar mereka melakukan itu. Bukan hanya sekedar melarang, tapi memberikan sebuah keterangan. Bahasa kerennya apa dalilnya? Gitu. Ya, orang ditahan, apa dasar undang-undang yang menahan seseorang? Orang dituduh, apa dasarnya? Mana KUHP-nya? Mana undang-undangnya? Mana peraturannya dan sebagainya? Itu dalam ranah pemerintahan, apalagi dalam Islam. Islam itu sangat luas ilmunya. Ketika melakukan sesuatu, kita dituntut untuk apa dalilnya yang mendasari antum atau saya atau kita melakukan perbuatan ini. Dari Pak, saya makan doang, menurut saya tidak membatalkan wudu. Tapi ada hadis kalau makan daging onta batal wudunya. Makan daging onta membatalkan wudu. Karena Nabi SAW ketika beliau makan daging kambing, nah wudu lagi, sholat. Makan daging onta, wudu lagi. Walaupun juga berbeda lagi. Walaupun juga berbeda. Ada yang bukan nyampai, juga nggak batal juga. Ya. Perubahan dari sisi tadi, merubah dengan tangan, merubah dengan lisan, merubah dengan hati, itu
dituntut dari kecerdasan orang yang akan merubahnya. Tuntutan ini itu didasarkan pertama dengan kemaslahatan, maslahat musawarah. Kemaslahatan maksudnya apa? Kalau kita membuat aturan yang aturan tersebut melarang ini dan itu menjadi sebuah fenomena yang membahayakan, maka jangan sampai kita lakukan dulu. Bisa jadi aturan itu belum tentu baik kalau sekarang dilakukan. Kita harus berpikir kemaslahatan, kebaikan, kemaslahatan. Jangan sampai bikin gaduh. Ya, mentang-mentang saya jadi ini, udahlah, pokoknya sikat aja semuanya. Harus ada mediasi, harus ada tabayun, harus ada pengkondisian, harus itu harus penting, apalagi sebagai pemimpin. Jangan sampai menerapkan sebuah aturan, sebuah pelarangan atau sebuah hal-hal yang bisa mencegah orang dianggap kemungkaran, tetapi justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Begitu. Maka ini sebuah aturan yang harus kita lakukan. Yang kedua, jangan sembarang ngomong. Bisa jadi ini adalah bukan lagi kemungkaran di hadapan mereka. Nah, maka ternyata yang terakhir dari penjelasan hadis ini, mengingkari dengan tangan atau kekuasaan, mengingkari dengan lisan itu jelas dohirnya. Tapi tadi mengingkari dengan hati, kita tidak terlihat pada dasarnya hati kita sedang melarang, sedang benci, sedang lakukan. Maka tugas kita bagaimana hati memiliki peran untuk merubah sebuah kemungkaran. Berarti hati memiliki amalan. Amalan yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menampakkan kebencian, ketidaksukaan terhadap perbuatan tersebut, dan kita juga tidak boleh ada di lingkungan di tempat yang terjadi permukaan itu. Itulah bentuk pengingkaran dengan hati. Ya, maka ada 3 hal. Ya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fihi risalun salat. Tidaklah orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, kalau orang memerintahkan kepada kebaikan, dan orang yang wayanha 'anil munkar dan melarang kepada kemungkaran, itu punya 3 tahapan, punya 3 indikator, punya 3 cara. Ya, yang pertama, rafiqun bima ya'mur. Dia harus lemah lembut ketika memerintahkan yang ma'ruf, wa yanha, wa rafiqun bima yanha, dan dia juga harus lemah lembut antun dengan apa yang dia larang. Aturan Islam tidak ada kekerasan dalam hal pelarangan maupun menyuruh orang berbuat baik, berbuat ma'ruf. Yang kedua, adlun bima ya'muru, adlun bima yanha. Bersikap adil ketika melarang maupun memerintahkan kebaikan. Adil itu maksudnya apa? Adil itu dia tidak terbang pilih, atau kalau kesini dilarang, kalau yang iman enggak adil, kalau yang iman diperintah, kalau yang iman enggak, karena segan.
bisa hadir. Pokoknya ketika kita punya niatan untuk mengajak seseorang kepada kebaikan, siapapun silakan. Melarang juga kepada siapapun harus bisa bersikap adil. Dan yang terakhir, alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Dia benar-benar sudah berilmu. Ya, jangan sembarangan. Saya tahu di sana tuh ada kejadian kumpul-kumpul pada rumah lagi syukuran, lagi makan-makan, itu main. Tidak boleh. Harus benar-benar berilmu apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Itulah syarat ketika kita mau melarang atau merubah kemungkaran yang ada yang terjadi di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan. Ini tertera dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali sebagai syarah kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kita sekalian sarapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya.